profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Ayo Bapak Ibu guru. Gotong royong, mandiri. Yang kelima? Kreatif. Itu yang akan kita munculkan untuk anak-anak didik kita supaya ya memunculkan nilai-nilai budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini adalah ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap individu itu ingin mencapai nilai-nilai positif. Kan nggak ada setiap individu yang ingin memunculkan nilai-nilai selain nilai-nilai positif, itu tidak ada. Ya. Nah, di sini Dr. William Glasser pada teori kontrol ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Saya melakukan ini, pasti saya memiliki tujuan. Ya. Nah, karena kita memiliki tujuan dan selanjutnya Diane Glasser ini mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas. Kemudian di sini ada teori motivasi. Nanti erat kaitannya tentang intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, teori motivasi. Kita masih membahas tentang pendapat dari Diane Glasser ya, bahwa dalam bukunya ya Restructuring School Discipline ini menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau motivasi manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ini motivasi yang berasal dari mana Bapak Ibu? Ekstrinsik, betul. Berasal dari luar. Saya nggak mau melakukan ini, kenapa? Saya takut dihukum. Ya. Itu motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita melakukan sesuatu karena kita punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan. Ya, contohnya nih, saya harus rajin karena kepala sekolah saya nanti setiap bulan memberikan reward. Ini motivasi dari luar atau dari dalam Bapak Ibu? Dari ekstrinsik, dari luar ya, karena dia memiliki tujuan dan tujuannya itu apa? Iya, ingin mendapatkan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak melakukan itu. Ya, ini teori motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi apa Bapak Ibu? Baru yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, dari dalam. Saya melakukan segala sesuatu karena ingin menghargai diri saya.
saya ingin menghormati diri saya sendiri. Pertanggungjawaban saya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi pertanggungjawaban saya itu kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah muncul motivasi intrinsik, tanpa disuruh pun dia akan melakukan kebajikan universal. Ya. Kemudian di sini saya akan membahas restitusi. Nanti kita mengenal tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa sih bedanya dengan hukuman? Apakah ketika anak melanggar peraturan, indisipliner, apakah harus kita selesaikan dengan hukuman? Ya, jadi di sini ditawarkan restitusi. Ya, tadi kan restitusi itu menang-menang, tidak ada yang dikalahkan. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada ya Bapak Ibu kata-kata cara menyelesaikan dengan cara-cara restitusi itu seperti apa. Ya, jadi di dalam restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi bagaimana anak itu belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa ya? Antara hubungan seorang guru dengan murid. Kemudian restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia nanti akan berpikir. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia melakukan hal itu alasannya apa sih? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini yang ditawarkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kita menawarkan solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena di sini adalah tawarannya menang-menang. Nah, sekarang kita membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, kita kan biasanya di kelas-kelas itu sudah ditempelkan ya peraturan-peraturan kelas, atau yang biasa kita lihat yaitu tata tertib. Ya. Ada setiap kelas misalnya ada tata tertibnya. Misalnya tata tertibnya memakai seragam, hadir 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan tata tertib? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini coba Bapak Ibu ya, silahkan dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, supaya selamat. Ini apakah sebuah peraturan
Ini adalah peraturan. Kita wajib memakai helm. Apakah ketika kita tidak memakai helm, kemudian tidak ada polisi, tidak ada yang mengontrol, apakah sudah dipastikan kita lolos, kita selamat? Belum tentu. Nah, tujuannya kalau untuk keselamatan ini sendiri adalah keyakinan. Kita memakai helm untuk keselamatan. Kalau sudah ada tertanam di dalam diri kita, itu menjadi keyakinan. Jadi merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Kalau peraturan itu kan misalnya harus memakai masker, jaga jarak. Kalau tidak ada yang mengontrol, bisa saja terlena. Tetapi kalau misalnya ketika COVID kemarin kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita sadar untuk diri sendiri, itu sudah menjadi keyakinan kita. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau peraturan ini sudah kita tanamkan di dalam diri kita, itu sudah menjadi budaya. Ini merupakan keyakinan. Ya. Kita pakai helm, mau ada polisi, nggak ada polisi, kita tetap pakai